Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dwi Susanti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kudus. Kali ini dalam jurnal refleksi Dwi mingguan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Jurnal refleksi kali ini menggunakan model 4F, Fact, Feeling, Finding, and Future. Yang pertama, fact atau peristiwa. Peristiwa yang saya alami atau saya lakukan pada Rabu 6 September 2023, saya melaksanakan kegiatan Rukol bersama dengan Bapak Yusmin selaku fasilitator dan rekan CGP lainnya. Pada kegiatan ini membahas mengenai materi nilai dan peran guru penggerak dibentuk kelompok untuk kemudian mendiskusikan tugas. Pada Kamis 7 September 2023, saya melakukan presentasi dengan teman satu kelompok di bawah bimbingan Bapak Yusmin selaku fasilitator. Pada Rabu 13 September 2023, saya mengikuti kegiatan elaborasi pemahaman bersama instruktur yaitu Bapak Yumi Filipus Markus selama kurang lebih 2 jam. Pada kegiatan ini lebih banyak memperdalam pemahaman dan diakhiri dengan kegiatan refleksi. Kegiatan lain yang saya lakukan 2 minggu terakhir ini adalah mempelajari materi secara mandiri pada LMS, serta menyelesaikan tugas supaya bisa tepat waktu. Hal baik yang saya dapatkan adalah saya lebih memahami nilai dan peran guru penggerak. Hambatan atau kesulitan yang saya hadapi adalah manajemen waktu supaya semua tugas terlaksana dengan baik, karena saya juga mendapatkan tanggung jawab lain. Yang saya lakukan untuk mengatasi hambatan atau kesulitan tersebut adalah berusaha sebisa mungkin untuk tidak menunda-nunda tugas atau pekerjaan. Berikut adalah dokumen ketika saya melakukan Gmeet atau pertemuan melalui Google Meet dengan Bapak instruktur dan Bapak fasilitator. Feelings atau perasaan. Perasaan saya selama pembelajaran berlangsung adalah optimis mampu menyelesaikan proses pendidikan ini. Ketika melakukan aksi nyata, saya merasa percaya bahwa apa yang saya dapatkan melalui pembelajaran pendidikan guru penggerak akan dapat berkontribusi untuk perbaikan pembelajaran. Ketika masuk ke kelas untuk melakukan pembelajaran, saya memiliki mindset yang baru untuk konsisten berperan dalam proses belajar peserta didik untuk mengoptimalkan potensi serta menuntun supaya berbudi pekerti yang luhur. Yang ketiga, findings atau pembelajaran yang saya dapatkan. Pembelajaran yang saya dapatkan adalah seorang guru harus memegang teguh nilai-nilai guru penggerak serta berperan sebagaimana seorang pemimpin pembelajaran menggerakkan komunitas praktisi menjadi coach guru lain, kolaborasi dan juga mewujudkan kepemimpinan murid sehingga mampu berkontribusi dalam transformasi pendidikan di Indonesia. Hal baru yang saya ketahui melalui proses ini adalah pentingnya kolaborasi dalam melakukan sebuah kegiatan supaya tujuan yang diinginkan tercapai. Selain itu, saya juga menjadi memahami nilai dan peran guru penggerak. Yang keempat, future atau penerapan. Yang bisa saya lakukan untuk lebih baik di masa depan adalah pembelajaran yang lebih baik bagi peserta didik. Selain itu, saya akan lebih memaksimalkan peran kolaboratif dengan rekan sejawat, juga dengan memegang teguh prinsip reflektif dalam setiap kegiatan. Berikut adalah aksi nyata yang saya lakukan. Kegiatan pertama adalah melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam kegiatan yang tampil, yang ada pada tampilan adalah peserta didik melakukan diskusi, di mana peserta didik bebas memilih kelompok, mempresentasikan materi secara kolaboratif, dan teman-teman yang lain secara mandiri bertanya dengan perasaan penuh semangat dan bahagia. Dengan diskusi, mereka menemukan wawasan baru. Perasaan saya sangat bahagia karena peserta didik bersemangat. Ide yang timbul adalah untuk mengembangkan diskusi dengan konsep baru. Pembelajaran yang dapat diambil adalah setiap peserta didik mampu menjadi sumber belajar bagi yang lainnya, dan perasaan saya sangat bersemangat. Kegiatan kedua adalah menerapkan pembelajaran diferensiasi.
Pembelajaran diferensiasi dalam hal ini adalah diferensiasi dalam hal produk. Jadi tampilannya bisa berupa poster, PowerPoint maupun infografis. Perasaan saya ketika kegiatan ini adalah sangat bahagia karena peserta didik bebas memilih karya yang ingin dibuat. Ide yang timbul adalah membuat presentasi dengan beragam produk yang disukai siswa. Pembelajaran yang dapat diambil adalah setiap anak memiliki minat masing-masing. Dampak positifnya adalah media belajar anak beraneka ragam dan guru semakin kreatif. Assalamualaikum Kegiatan yang ketiga warahmatullahi yaitu mengikuti wabarakatuh. kompetisi yang Halo melibatkan semuanya, apa kolaborasi guru kabar? dengan siswa. Perkenalkan, nama saya Dalam Anjali hal ini, Araya dan kompetisi rekan saya pertama adalah Lomba Sofanuddin Peneliti kami dari Belia SMA Bidang N1 Sosiologi tahun Mojokerto ingin 2023, mempresentasikan kemudian hasil Lomba dari Artikel Ilmiah penelitian kami. Populer yaitu yang berjudul melibatkan Generasi kolaborasi Z Pembelajaran pengguna menggunakan antara TikTok TikTok dalam guru, bagi perspektif siswa, masyarakat masyarakat dan peran tontonan atau tontonan Gay dukungan dari Debord. kepala dalam sekolah. ajang lomba Perasaan peneliti yang saya belia. rasakan Tahun adalah sangat bahagia karena 2023 di peserta didik bidang sangat Oke, bersemangat. sosiologi. Ide yang kalian timbul tahu nggak adalah sih untuk apa menggali itu potensi siswa generasi lebih Z dan mendalam lagi. juga Masyarakat Pembelajaran yang bisa tontonan. saya ambil Kalau adalah belum tahu, setiap peserta yuk kita didik simak berhak videonya. mendapatkan kesempatan untuk Jadi, berkembang, latar dan belakang dampak penelitian positif ini bagi saya adalah adalah lebih bersemangat banyaknya lagi untuk konten-konten TikTok meningkatkan yang dibuat kompetensi. oleh generasi Z. Kegiatan yang keempat adalah melakukan pembelajaran yang melibatkan teknologi. Dalam hal ini, penggunaan kuisis dalam pembelajaran, kemudian ada lagi penggunaan Kahoot, serta teknologi yang lainnya. Perasaan saya sangat bahagia karena peserta didik sangat bersemangat. Ide yang timbul adalah bagaimana menggunakan teknologi lebih mendalam lagi. Kemudian pembelajaran yang bisa diambil adalah setiap peserta didik harus diperlakukan sesuai dengan kodrat zamannya. Kemudian dampak positif yang saya rasakan adalah menjadi lebih bersemangat lagi untuk meningkatkan kemampuan berteknologi. Ya, kegiatan kelima adalah melakukan refleksi setiap akhir kegiatan. Refleksi dalam hal ini, saya biasanya meminta mereka untuk menuliskan dalam Padlet. Jadi masing-masing peserta didik mengirimkan. Kemudian hal yang saya rasakan adalah saya sangat bahagia karena peserta didik mampu mengungkapkan apa yang dirasakan. Kemudian ide yang timbul adalah adanya kegiatan untuk menggali apa yang dirasakan dalam pembelajaran lebih mendalam lagi. Pembelajaran yang dapat diambil adalah menyadari bahwa setiap siswa adalah individu utuh dengan perasaan yang berbeda. Kemudian apa yang saya rasakan atau manfaat yang bisa saya dapatkan adalah saya bisa mengetahui apa yang dirasakan oleh peserta didik. Sekian aksi nyata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.